Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Bagi Tuhan setiap kami. bagi setiap kami. Satu minggu Boleh kami lalui. boleh kami lalui Dengan penyertaan Tuhan. dengan penyertaan Tuhan. Pada hari ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kembali kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Biarlah Tuhan yang hadir hadir di tengah-tengah kami. tengah-tengah kami. Biarlah kami Biarlah kami bersungguh-sungguh menaikkan pujian kami. pujian Kami kami. mau serahkan Tuhan Serahkan Tuhan ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal hingga akhirnya hingga akhirnya dalam tangan Tuhan. adalah tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Iya. Kita bangkit kembali ya. Kita berdiri. Kita mau nyanyikan Aku Aku Bahagia. bahagia. Naskah Kristus. Siap. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Angkat bahagia, 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 bahagia. Bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat tanganku. Angkat tanganku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat tanganku. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat tanganku. Angkat tanganku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Kita tetap memuji Tuhan. Kita katakan hati yang gembira Adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ada lagi. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Lipat tangannya, kakak mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas setiap penyertaan Tuhan kepada kami sampai di ini. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya memberkati tangan-tangan yang memberi supaya persembahan ini dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
adalah sukacita di hatiku. Shalom adik-adik, jumpa lagi nih sama Kamida. Hari ini Kamida mau cerita satu cerita yang sangat menarik yang ada di dalam Alkitab kita. Namun sebelum Kamida cerita, kita mau terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur kami boleh kembali bertemu dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh kami mengerti dan kami pahami, serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kami mau
mau cerita nih satu cerita yang sungguh sangat menarik ya. Dan cerita ini masih kelanjutan dari cerita sebelumnya. Ada yang masih ingat cerita sebelumnya tentang apa? Ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Sebelumnya kita cerita tentang apa? Iya, sebelumnya kita cerita tentang Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Nah, mereka kenapa ya? Nah, adik-adik, mereka kemarin itu kan dikatakan sudah tua, lalu mereka belum memiliki anak, dan Tuhan menjanjikan kepada Bapak Zakaria bahwa nanti istrinya Ibu Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, sebelum kami nanti jelaskan, mari kita tonton video ini sebentar. Selamat menyaksikan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, gimana adik-adik? Tadi ceritanya video tentang apa? Ya, tentang Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, waktu itu Tuhan berjanji kalau Ibu Elisabet akan mengandung dan juga akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, malaikat itu menyuruh memberi nama siapa? Yohanes. Betul adik-adik. Ternyata ketika Tuhan berjanji hendak memberikan anak kepada Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet, ternyata Tuhan tidak lupa loh. Beberapa waktu kemudian adik-adik kasih Tuhan, Ibu Elisabet benar-benar hamil dan mengandung ya, benar-benar mengandung, ada dedek bayi dalam perut Ibu Elisabet. Dan setelah sekian lama akhirnya Ibu Elisabet melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu ketika Ibu Elisabet melahirkan, ya wah, semua tetangga-tetangganya bersuka cita ya. Firman Tuhan katakan bahwa tetangga-tetangganya sangat senang sebab Ibu Elisabet akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, kalau dalam tradisi di keluarga Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet melahirkan anak laki-laki adalah sebuah sukacita ya, sebuah sukacita. Oleh sebab itu ketika
ketika anak itu lahir dalam dari kandungan Ibu Elizabeth, semua orang bersukacita, tetangga-tetangganya pun bersukacita. Lalu mereka datang ke rumah Ibu Elizabeth untuk melihat anak itu. Nah, tetangga-tetangganya bilang, kira-kira anak ini akan diberi nama apa ya? Kalau adik-adik punya adik laki-laki, kira-kira mau dikasih nama apa? Ayo, nama apa? Nah, adik-adik para tetangga, mereka datang, mereka menjumpai Ibu Elizabeth, mereka bersukacita, lalu mereka katakan kepada Ibu Elizabeth, kayaknya anak ini dikasih nama Zakaria aja, seperti nama bapaknya, ya. Tapi Ibu Elizabeth bilang, tidak. Terus tetangga-tetangganya bingung, loh, kalau nggak dikasih nama Zakaria, jadi mau dikasih nama apa? Lalu Bapak Zakaria datang dan dia menuliskan sebuah nama. Ternyata yang dituliskan namanya apa? Namanya nama Yohanes. Ya, betul. Namanya adalah nama Yohanes. Lalu ketika Bapak Zakaria menyebutkan nama Yohanes, seketika itu juga Bapak Zakaria yang tadinya bisu, tidak bisa bicara, akhirnya dia bisa berbicara kembali. Wah, sebuah sukacita yang besar ya. Bapak Zakaria akhirnya bisa bicara lagi ketika dia menyebutkan nama anaknya. Tapi tetangga-tetangga merasa bingung dan heran. Kenapa? Karena dalam keluarga Zakaria tidak ada yang namanya Yohanes. Tetapi Zakaria mengatakan bahwa nama ini adalah dari Tuhan, ya. Dan anak ini adalah anak dari Tuhan. Maka ya, seperti yang Tuhan firmankan, anak ini harus diberi nama Yohanes. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, ketika Bapak Zakaria menyebutkan nama Yohanes, lalu kemudian dia bisa bicara kembali, semua orang terheran-heran dan orang merasa bingung. Yang mereka berkata, wah, anak ini sungguh anak yang istimewa. Kira-kira nanti dia besar pasti akan jadi orang hebat. Memang betul adik-adik dikasih Tuhan. Yohanes ketika sudah besar nanti dia akan menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus nanti lahir dan juga besar menjadi juru selamat Kamida dan adik-adik. Nah, Yohanes adalah orang yang akan membawa banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Jadi Yohanes bukan anak sembarangan. Dia anak yang sangat istimewa yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk Bapak Zakaria dan juga Elizabeth serta Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa ternyata Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Tuhan selalu tepat janji. Tuhan tidak pernah berbohong. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu bisa kita percayai. Jadi ketika Tuhan juga punya janji, ketika juga Tuhan punya apapun yang dia janjikan kepada adik-adik, jangan pernah ragu, apalagi bimbang kalau Tuhan tidak akan menepati. No. Tuhan pasti akan selalu menepati janjinya. Apapun janji Tuhan dalam kehidupan adik-adik ya, Tuhan berjanji akan memberkati adik-adik yang tetap setia kepada Tuhan, beribadah, menghafal ayat hafalan, rajin untuk membaca Alkitab dan berdoa. Tuhan berjanji, Tuhan berkati, dan Tuhan akan tepati karena Tuhan bukan Tuhan yang ingkar janji. Dia selalu menepati janjinya. Apapun yang adik-adik rindukan, datanglah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan, dan percayalah kalau Tuhan akan mengabulkannya, bahwa janji Tuhan itu selalu digenapi. Mungkin teman kita bisa bohong, bisa ingkar janjinya mau ini, mau itu ya, atau barangkali orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, atau siapapun. Tapi Tuhan, dia tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Dia selalu tepat waktu, dia selalu tepati janjinya. Oleh sebab itu adik-adik kasih Tuhan, mari kita belajar untuk selalu mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Untuk selalu percaya kalau Tuhan itu tidak pernah bohong. Jadi percayalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan menggenapi janjinya kepada Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth,
Tuhan juga akan menepati janjinya kepada semua adik-adikku yang ada di rumah yang hari ini mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, jadi tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menggenapi janjinya. Nah, ketika Tuhan menggenapi janjinya, kita tidak boleh lupa untuk selalu bersyukur, ya, dan kita mengembalikan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan setia pada janji-janjinya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi adik-adik dikasih Tuhan, berdoalah kepada Tuhan dan mintalah apa yang adik-adik rindukan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan yang adalah setia akan mengabulkannya, menjawabnya, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, sungguh cerita yang luar biasa ya. Hari ini sudah lahir anak dari Bapak Zakaria dan juga Ibu Elizabeth, yaitu Yohanes. Dan Yohanes adalah bukti di mana Tuhan tidak ingkar janji. Tuhan selalu setia. Begitu juga kepada kita semua. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, ayat hafalannya masih sama seperti minggu lalu ya, dari 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi, 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, ini ayat hafalan untuk adik-adik yang kelas balita, kelas kecil. Kalau kelas besar menghafalnya penuh ya. Penuh dari 2 Petrus 3 ayat 9 itu penuh yang dihafal ya, nggak cuma yang sekata tadi aja ya. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, jangan lupa kirim ayat hafalannya nanti. Kalau sudah hafal, dikirim di grup masing-masing dan juga diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong adik-adik semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena memiliki Allah seperti Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang ajaib. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan selalu setia dan Tuhan selalu menepati janjinya dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu percaya kalau Tuhan setia dan Tuhan akan menggenapi janji Tuhan kepada kami, kepada kakak abang kami, keluarga kami, orang tua kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, walaupun ada yang menyangka demikian. Sebaliknya, ia sabar terhadapmu, sebab ia tidak mau seorang pun binasa. Ia ingin semua orang bertobat dari dosa. 2 Petrus 3 ayat 9 berbunyi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Amin. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengkehendaki supaya tidak ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian,
tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Terima kasih.